Dikisahkan tentang seorang pemuda yang bernama Goni yang saat itu secara tak sengaja tertarik dengan dunia perjudian. Dengan rasa penasarannya ia bergabung dalam perjudian tersebut. Namun sayang sekali ia pun kalah dan harus membayar hutang. Dalam situasi itu membuatnya kebingungan lantaran ia belum bisa membayar hutangnya. Namun tak disangka ada saudara perempuan yang baru pulang dari perantauan dan membawa sejumlah uang yang cukup banyak. Situasi yang terdesak hasrat untuk mengambil uang tersebut pun keluar. Alhasil, sekarang ia yang sudah ketagihan berjudi kembali berjudi di tempat sebelumnya. Dengan tujuan untuk membayar hutang dan mengembalikan uang saudaranya. Namun naasnya, rencananya gagal dan ternyata pula dalam perjudian itu ia telah dicurangi oleh musuhnya, di mana ia telah bekerja sama dengan yang lain untuk mengalahkan Goni. Lantas Goni pun marah, namun secara tiba-tiba ia telah dipukul sampai pingsan. Setelah tersadar ia pun kebingungan karena semua uangnya telah raib hilang. Sungguh mengenaskan. Karena kejadian itulah Goni pun tidak berani pulang ke rumah, dan sekarang Goni bertekad untuk mencari keberadaan musuh untuk mengambil kembali uang milik saudaranya. Namun 6 bulan pencarian Goni tidak membuahkan hasil, dan singkat cerita Goni mengacau di salah satu tempat perjudian, yang mana ia mencoba mencuri uang dari tempat tersebut. Namun secara tak terduga ada pemilik yang membiarkan hal itu, dan ternyata pula pemilik perjudian ini adalah salah satu penjudi legendaris dari Korea. Beliau bernama Mr. Pyung. Goni yang mengetahui akan hal tersebut langsung pergi ke rumah Mr. Pyung dengan tujuan ia ingin menjadi muridnya. Akan tetapi Mr. Pyung itu menolak. Selain itu, Mr. Pyung juga memberi nasihat kepada Goni agar Goni menjauhi perjudian. 저 선생님 제자하고 길에서 객사를 팔자다야. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Mr. Pyung memberitahu kalau ingin menjadi penjudi yang hebat, dia harus memiliki insting seperti binatang. Goni yang mendengar hal tersebut pun melatih insting binatangnya dengan cara berkelahi. Di awal-awal Goni sering diajar habis-habisan, lantas ia merenungi perkataan dari Mr. Pyung. Dia menyadari sesuatu di mana ia bisa memenangkan perkelahian dengan menggunakan otaknya. Dan dengan hal itu pula dia menyadari apa maksud dari insting binatang dalam berjudi. Setelah berhasil menguasai hal tersebut, ia pergi untuk memberitahukan kepada Mr. Pyung dan akhirnya beliau mau mengajarinya dengan satu syarat: jika uangnya sudah terpenuhi, maka ia harus berhenti berjudi. 안 되는 거예요. 그러니까 네 말은 이게 선생님 Setelah itu Mr. Pyung mengajari Goni untuk menjadi penjudi yang hebat, dan beliau juga mengajari trik dalam bermain kartu. Si pemain harus menggunakan kecepatan tangan untuk memilih kartu apa yang ingin ia gunakan nanti. Trik ini biasa dikenal dengan taza atau tangan dewa. Jika si pemain bisa menggunakan trik ini, maka bisa dipastikan dia bisa memenangkan permainan ini dengan sangatlah mudah. Mengetahui hal tersebut, Goni merasa senang dan takjub, dan mulai dari situ dia melatih kecepatan tangan dan instingnya dalam berjudi. Hari demi hari Goni mempelajari hal tersebut sampai suatu ketika ia sudah bisa menguasainya. Lalu Mr. Pyung memberitahukan kalau ada 3 penjudi hebat di Korea, yaitu Agui, Kuping Satu, dan dirinya. Lalu beliau juga menjelaskan kalau Agui adalah orang yang lihai dan teliti, bahkan dia bisa mengetahui kecurangan dari lawan. Selain itu pula Agui juga telah memotong kuping dari si Kuping Satu dengan alasan si Kuping Satu telah curang. Di samping itu Mr. Pyung juga sering diincar oleh Agui, namun dirinya selalu bisa menghindar dan bisa mengelabuinya. Wow. 이 모이가 조국의 통일 뭐하지야? 보라 잘렸니? Singkat cerita, Mr. Pyung mengajak Goni untuk keluar untuk melihat perjudian. Pada saat yang sama pula, ia juga mengajari 3 aturan. Pertama yaitu saat berjudi harus menjadi binatang, dan kedua yaitu harus memperhatikan punggung. Lalu yang ketiga, tidak boleh serakah dan egois. 타짜의 세 번째 원칙. Suatu hari Mr. Pyung sudah mengakui kehebatan dari Goni. Untuk membuktikannya, ia pun mengajaknya ke kota Busan untuk berjudi. Saat di sana mereka bertemu dengan wanita yang bernama Madam Jung, yang ternyata Madam Jung adalah yang mengatur rencana dalam perjudian untuk menguras mangsanya. Jadi di sini terlihat kalau ia pandai dalam menipu. Setelah mengatur rencana, mereka pun kembali pulang untuk berjudi keesokan harinya. Namun di sini Goni yang tergoda dengan kecantikan Madam Jung pun mulai kembali dan
Madam Chung pula meminta Goni untuk bekerja dengannya, namun di sini Goni menolaknya dikarenakan ia masih ingin mengikuti Mr. Pyong. 상대를 흥분시켜라. Keesokan harinya mereka berjudi dengan salah satu jenderal yang kaya raya. Perjudian itu berlangsung sesuai rencana. Namun di saat mulai memanas dan taruhan yang cukup besar, Goni tidak mengikuti instruksi dari Mr. Pyong untuk berhenti. Malah ia mengikuti apa yang dimau oleh Madam Chung. Alhasil mereka menang besar dalam perjudian itu. Setelah pergi dari tempat itu, Mr. Pyong menampar Madam, mengingatkan ia tidak melakukan sesuai rencananya. Lantas Mr. Pyong mengingatkan Goni untuk tidak melakukan perjudian seperti ini lagi. 고니야, 쇳덩어리 줘보라. Mr. Pyong yang meminta Goni untuk memotong salah satu jarinya dengan alasan Goni telah melanggar janjinya yang tidak akan serakah dan egois. Mengetahui hal itu, Goni berencana memotong jarinya, tapi sebelum itu ada seseorang yang menasihatinya. Bahkan orang itu bertaruh kalau Goni tidak bisa memotong tangannya saat ini. Benar saja, Goni tidak bisa memotong jarinya. Kemudian ia kembali lagi ke stasiun dan ternyata orang yang sebelumnya adalah salah satu legenda, yaitu Agui. Di sini Goni memberitahu Mr. Pyong kalau dirinya tidak bisa memotong jarinya dengan alasan ia masih menggunakannya untuk berjudi. Hal tersebut membuat Mr. Pyong marah dan akhirnya beliau meninggalkan Goni di sini. 수 있는 게 이거 하나밖에 없고요. 그리고 남자로 태어났으면 Tapi sebelum itu beliau memberitahukan untuk tidak dekat-dekat dengan Madam Chung dikarenakan dia adalah orang yang licik. Selain itu beliau juga memberi pesan terakhir yaitu tidak ada kawan yang abadi, adanya adalah musuh yang abadi. Sejak saat itu Goni bekerja sama dengan Madam Chung dan mulai dari sini ia pun mulai menghiraukan aturan-aturan yang telah diberitahukan oleh Mr. Pyong. Dan sekarang Madam Chung mengendalikan Goni dalam perjudian untuk menghasilkan uang. Suatu hari ada kabar buruk bagi Goni, di mana Mr. Pyong telah tewas dengan sangat mengenaskan, yang mana tangannya telah hilang. Mengetahui hal tersebut, ia pun langsung pergi untuk melihatnya, dan pada waktu itu Goni berseujun kalau Aguilah dalang atas kematian Mr. Pyong. Hal tersebut membuat Goni marah, lalu ia berencana untuk bertemu langsung dengan Agui. Namun di sini Goni dihentikan oleh Madam dengan alasan orang yang berurusan dengan Agui akan berakhir mengenaskan. Berikutnya mereka menyewa informan untuk mengetahui keberadaan dari Agui. 내가 보낼게. 아니야 내가 알아보지. 자기를 찾으면 누구한테 연락하지? Hari berselang Goni bertemu dengan penjudi yang sangat unik, bahkan ia juga memiliki kelihayan tangan. Orang tersebut bernama Guanggo. Dalam perjudian itu secara tiba-tiba ada polisi yang menggerebek. Atas hal tersebut Goni dan Guang berhasil kabur. Sementara Madam Chung harus dipenjara. Kembali ke arah Goni dan sekarang ia harus mencari uang lagi. Pada saat yang sama pula Guang menawari untuk bekerja sama dengannya. Pada awalnya Goni menolaknya, lantas Guang memberitahu kalau ia mempunyai beberapa koneksi. Lantas Goni pun menerima tawarannya tersebut dikarenakan Guang bisa mengetahui keberadaan dari Agui. 아, 됐어요? 그럼.